5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Setiap makhluk hidup itu memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup itu juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Jadi adik-adik di sini ada kebergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk yang hidup yang lain, bahkan dengan komponen abiotik ya, komponen tak hidup itu pun kita juga ada kebergantungan. Nah adik-adik yang hebat, hari ini itu kita akan belajar menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan dan menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar hewan anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orang utan. Nah adik-adik, ini adalah gambar hewan-hewan langka asli Indonesia. Apakah adik-adik tahu jenis, habitat, dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kita akan berdiskusi nih ya. Di sini Siti, Udin, dan Dayu itu berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka di Indonesia. Nah, mereka ini masih memperbincangkan tentang hewan-hewan tersebut. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tanya Siti. Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Jawab Udin. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Jelas Udin lagi ya adik-adik ya. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Tanya Dayu. Mari kita cari tahu, ajak Udin. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rantai makanan ya. Awalnya ada tumbuhan. Tumbuhan ini akan dimakan tikus. Tikus akan dimakan ular. Ular akan dimakan burung elang ya. Burung elang mati, tubuhnya akan diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai ini akan berguna untuk menyuburkan tumbuhan. Tumbuhan dimakan lagi oleh tikus dan selanjutnya jadi terjadi rantai makanan karena tidak putus ya adik-adik. Nah, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu burung elang akan mati. Bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah yang akan membentuk humus. Nah, humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu.
Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya adik-adik ya, fitoplankton ini adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Lalu fitoplankton ini akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Lalu zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Lalu ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan-ikan sedang. Lalu ikan-ikan sedang ini akan dimakan oleh ikan besar. Jadi konsumen satu tadi adalah zooplankton, konsumen dua yang memakan adalah ikan kecil, konsumen ketiga adalah ikan sedang, dan konsumen yang keempat adalah ikan-ikan besar. Nah, ini adalah rantai makanan di laut. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas itu dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada adik-adik. Jadi jika salah satu komponennya tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, agar rantai makanan itu dapat terus berjalan, jumlah produsen ini harus lebih banyak daripada konsumen satu. Konsumen satu juga harus lebih banyak daripada konsumen dua. Konsumen dua harus lebih banyak daripada konsumen tiga. Misalnya konsumen itu berarti kan hewan yang memakan ya. Nah, ini adik-adik. Dan seterusnya ya, ini ya contohnya, produsen dimakan oleh konsumen satu, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Jika konsumen dua mati, maka akan membusuk dan diurai menjadi sebuah pupuk, dan pupuk ini berguna untuk produsen lagi, berputar seterusnya. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Nah, ini adalah pengurai, itu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, hasil kerja dari pengurai ini dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah belajar ya tentang rantai makanan. Nah, setiap bacaan itu pastinya memiliki ide pokok ya, yang tertuang dalam pokok pikiran. Nah, dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita itu bisa dengan mudah memahami informasi yang penting dalam bacaan tersebut. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita tentukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf. Misalnya di sini paragraf 1 itu tentang rantai makanan di sawah. Lalu di paragraf 2 tadi dijelaskan tentang rantai makanan di laut. Lalu di paragraf yang ketiga tentang syarat keseimbangan rantai makanan. Yang paragraf keempat itu tentang peran besar dari pengurai ya. Itu adalah contoh ide pokoknya. Nah, ubahlah pokok pikiran di atas itu menjadi kalimat utama ya, perkaya dengan gambar yang sesuai. Misalnya seperti ini, paragraf pertama ya, yang terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Lalu paragraf kedua tadi kan dijelaskan tentang rantai makanan di laut. Nah, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Lalu di paragraf keempat itu dijelaskan tentang syarat keseimbangan rantai makanan, yaitu adanya seluruh komponen dalam satu ekosistem. Dan paragraf yang keempat itu adalah pengurai itu memiliki peran besar dalam rantai makanan. Nah, contoh pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Nah, adik-adik yang hebat, di dalam rantai makanan itu terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Nah, ini ya, kalian perhatikan di sini keterangan tentang rantai makanan di atasnya adik-adik ya. Tumbuhan itu bisa memproduksi makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Nah, jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan itu berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan itu bisa disimpan di biji, batang, buah, dan akar.
Lalu konsumen satunya ini merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, pada gambar ini konsumen satunya adalah tikus adik-adik. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Jadi tikus ini memakan padi itu untuk menambah energi dan bisa melakukan reproduksi. Ya, contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Lalu konsumen tingkat 2, nah konsumen tingkat 2-nya di sini adalah ular. Itu merupakan hewan karnivor atau hewan yang memakan daging. Nah, nanti konsumen 2 ini akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 ini merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Jadi tikus ini adalah sumber energi bagi ular. Ya, makanya ular harus memakan tikus untuk bisa bertahan hidup. Nah, hewan konsumen tingkat 2 contohnya adalah ular. Lalu konsumen tingkat 3 ya, ini adalah elang ya kalau di sini ya. Konsumen tingkat 3 ini akan memakan konsumen tingkat 1. Tingkat 2, maaf, di sini adalah ular. Nah, ular ini menjadi makanan elang, menjadi sumber energi untuk elang, dan elang nanti bisa bertahan hidup jika memakan ular. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi di sini ada kebergantungan. Nah, pada saat konsumen tingkat 3 ini akan mati, tubuhnya itu pastinya akan membusuk. Nah, pada proses pembusukan tubuhnya ini akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu hewan yang sangat kecil adik-adik ya. Lalu akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan ini lagi. Nah, begitu seterusnya ya, tidak akan pernah putus. Nah, adik-adik, coba bersama dengan teman kalian, coba tentukan sebuah rantai makanan yang ada pada sebuah ekosistem. Nah, kalian harus menentukan terlebih dahulu ekosistem yang kalian buat. Apakah ekosistem laut atau ekosistem darat? Nah, kalian tentukan dulu. Lalu setelah itu, buatlah rantai makanan dan beri keterangan ya pada gambar-gambar tersebut dengan baik. Lalu kalian warnai nih rantai makanan kalian sehingga tampak lebih menarik. Setelah itu kalian bisa tukarkan nih gambar rantai makanan kelompok kalian dengan kelompok lainnya dan jelaskan rantai makanan yang dibuat oleh kelompok lain tersebut. Nah, contohnya di sini ya adik-adik ya, Kak Citra punya rantai makanan pada ekosistem laut ya. Misalnya di sini keterangan tentang rantai makanannya apa ya? 1. Fitoplankton ini memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu oleh fitoplankton makanan itu dapat disimpan di dalam tubuhnya. Berikutnya, konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan ini akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitasnya. Nah, konsumen tingkat 1-nya adalah udang. Setelah itu adik-adik, udang akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu oleh ikan tuna, bisa juga ikan tongkol ya. Nah, konsumen tingkat 2 ini memperoleh energi ketika memakan konsumen tingkat 1. Berikutnya konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini akan memakan ikan tongkol atau ikan tuna ya. Nah, di sini bisa berupa singa laut. Lalu jika singa laut ini mati ya, konsumen tingkat 3 ini mati, tubuhnya akan membusuk dan mengurai ya. Nah, diuraikan oleh siapa? Bakteri dan jamur. Lalu dari hasil penguraian itu akan diubah oleh mikroorganisme untuk menjadi sumber makanan pada fitoplankton atau pada plankton ini. Begitu seterusnya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.